kami percaya dengan menanam alpukat ini ada faedahnya, terutama bagi kesehatan ya. Jadi saya juga mementingkan terutama untuk konsumsi keluarga nantinya, itu untuk menjaga kesehatan keluarga, dan kalau bisa memang membantu semua para petani untuk menyehatkan Indonesia lah. Intinya begitu. Iya. Jadi kalau kita mau ingin melangkah, jadilah orang bodoh, jangan jadi orang pintar. Karena kalau jadi orang pintar itu dipikir terus gak jalan. Tapi kalau jadi orang bodoh, wah besok tidak tahu bagaimana nasibnya. Yang penting dijalankan. Akhirnya seperti ini yang bisa dilihat. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita sedang berada di kebun alpukat di daerah Gunung Kidul, Pak ya? Gunung Kidul, tepatnya Ngelipar, Desa Jeruk Legi. Desa Jeruk Legi? Desa Jeruk Legi. Oh, iya. Dan ini kita mau wawancara dan pengen tahu lebih dalam kebun alpukat ini bersama Pak Saiful. Selamat sore Pak Saiful. Selamat sore Pak Fatko. Sehat Pak ya? Terima kasih, sehat. Dan terima kasih atas kedatangannya. Dan terima kasih atas waktunya, karena sebenarnya Pak Saiful tinggalnya belum di sini Pak ya? Belum, saya masih di Jakarta Pak. Masih di Jakarta, iya, dan di Jakarta. Ini tadi diluangkan ke sini. Diluangkan waktunya ya, karena ambil cuti 1 minggu. Jadi saya sempatkan kemari bersama istri. Oh, siap. Terima kasih banyak atas waktunya, karena kemarin kita sempat konsultasi, sempat diskusi enaknya tanggal berapa, ternyata setelah Lebaran, dan alhamdulillah hari ini kita pertemukan lagi. Ya, sebenarnya Pak Saiful itu sempat datang ke tempat kita dan ngobrol-ngobrol terkait alpukat Pak ya? Betul. Ya, ini 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu tepat. Ini kita sekalian kirim bibit, sekalian mau ngobrol-ngobrol melihat kebun Pak Saiful. Sekalian tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa karyawan Pak ya? Betul, karyawan ini Pak. Oke. Ini untuk tanah luas berapa ini Pak? 4.892 Pak. Hampir setengah hektar. Hampir setengah hektar Pak. Ya. Dengan populasi pohon? Populasi pohonnya saat ini ada 110 alpukat dan 5 durian Mas. Oh, 100. Itu dengan jarak tanam berapa Pak? Jarak tanam tuh alpukatnya 5, yang durian 7. 7 kali 7 dan 5 kali 5. 5 kali 5 Pak. Ya. Oh, dan kenapa sih Pak Bapak lebih banyak di alpukat untuk lokasi sini? Karena gini Pak, kami percaya dengan menanam alpukat ini ada faedahnya, terutama bagi kesehatan ya. Jadi saya juga mementingkan terutama untuk konsumsi keluarga nantinya, itu untuk menjaga kesehatan keluarga, dan kalau bisa memang membantu semua para petani untuk menyehatkan Indonesia lah. Intinya begitu. Iya. Oh, berarti memang arahnya ke situ Pak ya? Iya. Dan kenapa pilih di ini Gunung Kidul? Ini kan posisi Bapak domisili juga nggak di sini. Betul. Jadi sebetulnya saya mau beli tanah ini itu tidak sengaja. Jadi kami melihat dari YouTube kapan hari itu Pak, kok ada tanah murah dengan tanah luasan yang luar biasa gitu. Akhirnya kami tertarik setelah kami bicara sama istri, dan kebetulan kami juga mau ingin berkebun dan menghijaukan Indonesia, ceritanya begitu. Sehingga akhirnya kami putuskan untuk membeli, dan setelah beli itu masih belum, kira-kira 8 bulan itu kami masih belum punya gambaran. Terus akhirnya melihat YouTube, dan ternyata alpukat ini cukup menarik hati. Menarik. Siap. Dan berarti awalnya lebih ke tanahnya ada dulu, baru berencana untuk berencana, betul. Ada juga rencana untuk tinggal di sini nantinya Pak? Saya kebetulan punya tanah di sekitar daerah Klaten di Prambanan, 1-2 km dari Prambanan itu, masuk Desa Kemudo. Saya beli kira-kira 2 tahun yang lalu, dan nanti kami sekeluarga akan berniat untuk pindah ke Klaten gitu. Makanya saya pilih ke sini karena itu dekat, hanya 1 jam mas. 1 jam. Iya. Siap. Dan ngomong-ngomong, berarti untuk lokasi daerah sini itu tanah memang masih murah Pak? Saya kira masih murah. Ada beberapa spot tanah yang dijual, dan kami itu selalu melihat di YouTube
Dan dari YouTube itu ya banyak yang masih sekitaran di sini yang masih murah gitu. Masih terjangkau lah dibanding dengan tempat lain. Dan saya kira kemarin tuh tertariknya yaitu tidak ada tanah yang tidak bisa ditanami, asal kita mau berusaha saja atau memikirkan bagaimana caranya. Yang penting beli tanah dulu, habis itu baru kita pikirkan nanti mau tanam apa. Berarti ada kemungkinan ada nanti ketika ini mungkin alhamdulillah saya doakan juga ini sukses, ada rencana perluasan, Pak. Perluasan pasti, Pak. Itu di atas sana itu masih menunggu kira-kira ada 1 hektar. Oh iya, kami doakan semoga segera terima kasih dijabakan dan menjadi milik Bapak. Karena memang saya lihat pemandangannya juga bagus, teman-teman. Meskipun ini banyak bebatuan, terutama tanah-tanah batu-batu putih, Pak ya, kayak kapur gitu, tapi dia mudah hancur. Jadi kami pun optimis sepertinya ini untuk alpukat pun masih bisa. Yang penting air, ternyata air sudah ada, Pak ya. Ada, saya kebetulan punya sumur bor, Pak, dalamnya sekitar 60 meter baru dapat. Dan di sini ternyata katanya dari penduduk sekitar itu sumber airnya malah justru paling terbesar di daerah yang saya bor itu. Oh gitu. Iya. Itu rezeki Bapak rezeki, itu. Betul, Pak. Karena kan kalau kita mohon maaf mungkin mindset saya ketika mendengar Gunung Kidul itu susah air gitu loh. Iya. Ternyata di sini banyak, Pak. Banyak ya. Debitnya juga gede itu ya. Lumayan, Pak, lumayan. Debitnya lumayan. Berkapur atau dia jernih? Jernih, Pak, jernih. Jernih. Ya. Rezeki karena memang si alpukat ini, Pak, dia memang butuh air banyak. Ya. Meskipun dia nggak boleh yang jenuh air, tapi air untuk kebutuhan dia hidup itu banyak. Ya. Namun matahari juga harus mencukupi lah. Ya. Saya kok optimis nanti ketika tanaman ini mulai berbuah, rasanya akan istimewa sekali. Istimewa. Itu menurut teman saya gitu. Kalau saya berniat berani sekalian di Gunung Kidul, karena Gunung Kidul itu mengandung kapur. Dan kalau rasa manisnya mungkin bisa dapat dari kapurnya dan buahnya mungkin jauh lebih bagus katanya. Iya. Betul. Saya itu yang saya amini. juga saya doakan seperti itu, Pak. Ya. Namun untuk PR-nya nanti memang di perawatan, Pak ya. Ya. Ngomong-ngomong untuk varietas yang ditanam akhirnya apa aja di sini? Saat ini saya punya kelut itu 70, terus kemudian Miki 40, dan saya baru beli juga Miki di tempatnya Pak Farkul 50, tambahan 50. Semoga bisa ditanam semua. Amin. Dan memang tadi kita sempat cek ke semua pohon, alhamdulillah mayoritas pertumbuhan alpukatnya bagus. Hama juga sangat sedikit. Selain itu untuk beberapa tanaman yang kerdil itu sangat wajar. Kalau di teorinya itu 10% itu masih tahap wajar, Pak. Dan ini saya kira enggak yang dari 100 berapa? 110 ya. Tidak ada 10%-nya itu tanaman memang kerdil, ada yang kurang bagus, tapi nanti bisa diupayakan karena Pak Saiful ini juga di sini ada yang mengelola, Pak ya. Ada. Berapa orang, Pak, untuk yang punya 3 orang. 3 orang. Jadi kebetulan tetangga kami yang di depan ini Pak Marjo, terus kemudian Pak Wandi ada sama Pak Kamto. Iya, siap. Ada 3 orang. Dan biasanya untuk warga sekitar itu etosnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua sudah terbiasa dengan pekerjaan alam. Betul. Itu. Dan mungkin ada pesan untuk Bapak kepada calon pekebun yang dimana Bapak ini kan sebenarnya tanam ini udah berapa bulan, Pak? Ini saya tanam bulan Oktober kalau nggak salah. Memang saya belinya itu bukan dari bibit yang kecil ya. Saya usahakan dari bibit yang sekitar 1,5 meter up dengan batang yang cukup lumayan, 2 jari. Dan syukur puji Tuhan sekarang sudah besar tuh, hampir 1 ini dalam jangka waktu cuma 6 bulanan ya. 6 bulan ya, baru 6 bulan. Dengan perawatan yang bagus, saya kira ya tumbuhan sama kayak manusia, kalau kita beri makan yang bagus dia akan tumbuh juga sehat dan bagus gitu. Betul. Iya. Dan varietas itu juga kami untuk kebutuhan Miki itu juga sangat besar, Pak, ya, untuk buahnya. Dan saya kira apalagi ini masih di sekitaran Jogja ya. Permintaannya saya kira ketika itu alpukat premium banyak sekali dan harganya masih tergolong tinggi dibandingkan alpukat yang lain. Itu, dan mungkin ada pesan dari Bapak untuk calon-calon pekebun atau masyarakat yang saat ini dengan adanya tren atau isu tentang takut adanya krisis moneter lagi, akhirnya banyak orang berlomba-lomba apa ya usaha yang bisa saya lakukan, apa yang bisa dilakukan, apalagi yang sudah punya tanah, Pak ya, daripada dianggurin kan mending ditanami. Itu kira-kira pesan-pesan untuk para penonton video YouTube kami dari Bapak apa, Pak?
Jadi Bapak Ibu jangan gentar, maksudnya dengan situasi yang saat sekarang ini, seperti yang Pak Fatkul tadi bilang, kalau Bapak Ibu punya tanah, lebih baik itu tanah itu ditanami, selain untuk menghijaukan Indonesia dan membantu para masyarakat untuk bisa mengkonsumsi alpukat misalnya. Dan saya terkenang dari kata-kata dari Bob Sadino. Jadi kalau kita mau ingin melangkah, jadilah orang bodoh, jangan jadi orang pintar. Karena kalau jadi orang pintar itu dipikir terus gak jalan. Betul, tapi kalau jadi orang bodoh, wah besok tidak tahu bagaimana nasibnya, yang penting dijalankan. Akhirnya seperti ini yang bisa dilihat. Ternyata walaupun saya adalah bukan background dari seorang petani, saya sebetulnya background dari finance, tapi saya punya keinginan untuk supaya nanti masa depan saya juga bisa tercover oleh alpukat ini. Oh, siap. Terima kasih banyak Pak Saiful. Terima kasih banyak Pak Fatkul. Doakan kami nanti bisa main ke sini lagi. Dan itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan dan kami tanya-tanya dari Pak Saiful. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain silahkan tulis di komentar, nanti kita sampaikan ke Pak Saiful. Mungkin informasi harga tanah atau apa nanti kita sampaikan ke Pak Saiful. Dan jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like. Namun jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu.